Kementerian Kesehatan, Kemenkes, mengungkap dugaan pemalakan dalam kasus perundungan yang berujung pada kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi di Universitas Diponegoro, Undip. Dalam investigasinya, Kemenkes menemukan adanya permintaan uang sebesar Rp20 hingga Rp40 juta per bulan yang dikenakan pada almarhumah sejak semester 1, sekitar Juli hingga November 2022. Tekanan finansial ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Dr. Aulia mengalami tekanan selama masa pendidikan. Bukti dan kesaksian terkait dugaan pemalakan tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian ini, Kemenkes memutuskan untuk menghentikan sementara program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Karyadi, Semarang, guna memastikan standar pendidikan yang sesuai dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Bagaimana langkah berikutnya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini? Ketua Umum Tejakmania, Diki Sumarno, menyatakan bahwa rencana pertemuan bakal calon gubernur Ridwan Kamil dengan Tejakmania harus didahului dengan pertemuan dengan klub Persija terlebih dahulu. Diki menegaskan bahwa Tejakmania fokus pada Persija dan akan mengikuti apapun arahan dari klub tersebut. Ridwan Kamil sendiri menyatakan bahwa dia masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Tejakmania dan mengurus segala aspek, termasuk budaya olahraga Jakarta yang mencakup Persija dan para suporternya. Ridwan Kamil, yang dikenal sebagai pendukung setia Persib Bandung atau Bobotoh, juga menyampaikan keinginannya untuk menjalin silaturahmi dengan warga Jakarta, termasuk Tejakmania. Meski begitu, dia menegaskan tidak ingin memanfaatkan isu sepak bola untuk kepentingan politiknya. Selama ini, rivalitas antara Tejakmania dan Bobotoh kerap menjadi perhatian, dan identitas Kang Emil sebagai seorang Bobotoh dianggap sebagai potensi penghalang dalam meraih dukungan suara di Pilkada Jakarta. Apakah Ridwan Kamil dapat mengambil hati Jakmania? Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh oleh serangan media sosial atau buzzer politik selama Pilkada 2024. Ia menilai bahwa mekanisme yang berjalan dalam kontestasi politik ini adalah bagian dari keterbukaan dan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian di tengah proses pemilihan. Menurut Andika, siapapun yang terpilih nantinya akan menjadi pemimpin yang harus bisa mengayomi semua warga, baik di tingkat kota maupun provinsi. Andika juga mengungkapkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik dalam pilkada ini setelah mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mengingat PDIP pernah mengalami kekalahan di Jawa Tengah dan Kota Solo pada pemilihan presiden sebelumnya, Andika menekankan bahwa evaluasi dan usaha terbaik akan dilakukan. Apakah Andika Perkasa akan meyakinkan masyarakat Jawa Tengah untuk mendukungnya dalam pilkada ini? Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, masih belum dapat memastikan kapan surat undangan klarifikasi akan dikirimkan kepada Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka akan memanggil Kaesang terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Kaesang dan istrinya, Rina Gudono, untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa surat panggilan masih dalam proses, tanpa memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanggal pengirimannya. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga menegaskan bahwa surat panggilan sedang dikonsep dan menunggu konfirmasi mengenai keberadaan Kaesang saat ini. Dia menambahkan bahwa Kaesang diharapkan dapat mendeklarasikan dan membawa bukti terkait penyewaan jet pribadi tersebut, jika memang tidak terkait dengan jabatan keluarganya. Kaesang juga diminta untuk menyediakan bukti transaksi untuk mengklarifikasi isu yang ramai dibicarakan di media sosial. Apakah Kaesang akan memenuhi undangan KPK? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.